Saya Kenny dari Kelapa Gading. Mau nanya Bante, kan saya udah pernah ikut retret, baru kemarin pulang. Terus aku dengar banyak pengalaman orang ikut meditasi Vipassana tuh dengan berbagai teknik. Padahal aku cuma baru belajar dari Bante Gun dengan struktur jasmani. Terus apa bedanya dengan teknik-teknik yang lain? Padahal kan Nibbana cuma satu. Terus aku juga masih bingung karena baru belajar Buddha dengan aliran Bante yang Theravada. Terus dibandingin sama aliran-aliran lain yang kayak Mahayana, Theravada, Tantrayana, Buddhayana dan segala macam. Jadi aku masih bingung. Makasih. Oke Kenny, kelihatannya kamu lapar ya, ngerocos cepet banget. Bercanda ya. Oke, jadi ya, ini biar hanya ini aja ya. Oke, nah ini pertanyaan Kenny adalah tekniknya. Beliau nih Kenny ini baru saja pulang nih. Ada rasakan sesuatu ya Kenny ya, manfaatnya? Pasti ya. Nah, jadi tekniknya kenapa dari yang Bante Gunasiri ajarkan teknik jasmani, nanti Bante akan uraikan. Silakan Bante. Ya. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Tentunya didasari dengan pengalaman. Mungkin Bante ingin sedikit mengurai. Meditasi, memang apa yang Buddha ajarkan itu ada dua. Samatha sama Vipassana. Keduanya ini perbedaannya hanya di objek. Kalau samatha, objeknya sifatnya mati. Seperti sinar, dia mati, dia tidak akan bergerak. Tapi Vipassana, objeknya hidup. Dia itu barang hidup. Nama rupa itu. Nama rupa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Sebenarnya, tapi di buku-buku terjemahnya kurang pas. Maka saya bilang bahasa Pali itu tidak pas. Nanti Anda nggak akan ketemu ketika Anda meditasi. Terjemahan di beberapa buku. Tentu aja samadhi diterjemahkan konsentrasi. Itu sebenarnya kurang pas. Terlalu merendahkan maksud dari Buddha. Samadhi artinya sebenarnya kesadaran, di mana kesadaran itu terbebas dari kekuatan batin. Contohnya, kalau kesadaran kita lagi marah-marah, berarti kita punya kesadaran belum ada samadhi. Maka kita butuh samadhi. Bagaimana membebaskannya ini? Mungkin kita harus melihat sisi objek dulu. Kalau nama rupa itu timbul dan lenyap. Dan itu adalah satu kehidupan. Timbul dan lenyap. Dan dia itu bukan barang yang mati. Ketika Anda mati, kau memang Bante akui. Bagi sebagian besar yogi, kalau dia belum mencapai tataran insight, tentunya melihat nama rupa itu masih kabur. Tapi bagi umat awam yang biasa dalam kehidupan hari-hari, saya yakin Anda pernah rasakan. Contohnya sangat sederhana. Ketika Anda mungkin dalam keadaan tenang, kadang-kadang kita bisa merasa di sini ada kedip-kedip, timbul lenyap seperti itu. Timbul lenyap itulah yang disebut nama rupa. Dan nama rupa ini dia menerima apa yang kita buat dan dia menyimpan, dan waktunya tiba dia mengeluarkan. Tapi kalau objek ini kita pegang, maka akan menimbulkan pembersihan. Sang Buddha mengatakan di Dika Nikaya, nama rupa itu teman sejati. Tapi ingat, nama rupa itu kalau jadi teman, kalau kita sadari dan catat, dia bisa membawa kita pembebasan. Karena ketika kita menyadari dia bisa melepas semua stok-stok karma yang kita miliki itu. Memang kalau kita belum sampai tataran demikian, mau tak mau Anda harus pakai jasmani dulu. Karena dia berada di jasmani kasar ini. Menurut Abhidhamma, nama rupa apa? Ada di seluruh jasmani. Tapi yang paling dominan, dia berada di perut. Karena perut ini ruangannya agak kosong ya. Berbeda dengan hidung. Dia di hidung juga ada, tapi sangat sulit dia ketemu.
Anda sangat sulit ketemu dia. Tapi saya harap Kenny jangan hanya praktek di situ aja. Kalau bisa Anda kalau Anda bisa sampai insight. Ketika insight, di sini dia nama rupa timbulnya itu otomatis dia muncul di perut kita ini. Di bawah pusat sedikit, nanti dia otomatis timbul lenyap. Tentunya dia berupa tusukan-tusukan. Tapi sebelum dia timbul, dia ada gejala-gejala tertentu. Nah, tentunya mungkin Bante ngomong di sini, Anda akan nggak ngerti juga ya. Bante cuma mengajak Anda. Sekali lagi, tempat meditasi Bante ini tidak memandang sikap kaya atau miskin dan sebagainya, terbuka dan gratis. Anda boleh datang membuktikannya tanpa harus mikirkan berapa biaya Anda harus keluar dan sebagainya. Nggak seperti center lain-lain. Memang banyak guru mengajar. Ada yang bilang harus samatha dulu baru ke vipassana. Sebenarnya itu keliru 100%. Sekarang kita melihat banyak orang lahir, tidak semua orang lahir dari alam Brahma atau dewa. Ada yang lahir dari binatang atau dari alam peta jadi manusia. Tentunya dia sok kama, meninggalkan memori di dalam luarnya itu sangat besar sekali. Dia nggak mungkin memegang objek samatha, nggak mungkin. Dia pun harus sampai insight dulu, baru dia boleh masuk ke jana. Jadi dia harus bersihkan dulu. Karena nama rupa dia timbul lenyap. Kita perhatikan jasmani ini, dia terjadi pembersihan. Nggak percaya? Coba Anda nanti, baik sekali Anda duduk tegak ya. Anda usahakan Bante harap Anda kempes perut. Coba Anda dalam kehidupan hari-hari, Anda bedakan. Kalau perut Anda diloloskan sama perut selalu ditahan ke dalam, keadaan kamu kesadaran bagaimana? Pasti jauh lebih bagus, kesadaran kita lebih mindful, ataupun lebih mawas diri terhadap masalah-masalah Anda hadapi. Kalau kempes, minimum kita sekutu dia, karena dia ada di situ. Kalau kita tahan sebentar, dia kadang-kadang kita lebih jelas, nggak kabur-kabur. Tapi kalau Anda terlalu lost, coba sebentar lagi ngantuk, sebentar lagi kita capek, sebentar lagi kabur. Tapi memang ini hanya Bante saran Anda di kehidupan hari-hari seperti demikian. Tapi tetap harus duduk. Coba mulai latih dari kecil bagi anak-anak, bapak ibu yang punya anak. Nonton TV jangan duduk di kursi, coba duduk bersila. Suruh dia duduk sila dulu. Kalau dia udah sila udah kuat, nanti dia latihan sebentar, tinggal main saja yang kita arahkan dia bagaimana dia mengamati pelan-pelan. Nah, perbedaan Kenny, perbedaannya itu ada hanya di objek. Memang Bante akui ada yang harus melalui inilah, melalui ini. Tapi Anda boleh studi banding aja kalau saya rasa lebih tepat. Karena kita Bante tetap memegang apa yang Guru Agung kita ajarkan, ehipassiko, datang dan buktikan. Dan Anda harus pakokkan satu Kalamasuta. Kalamasuta itu Anda harus jadi pegangan. Sang Buddha ketika ditanya itu Subhada. Subhada itu upasaka yang terakhir. Dia menanyakan kepada Buddha. Katanya si A datang mengatakan teknik dia yang terbaik. Dia bisa capai sekian. Datang si B mengatakan si A jelek. Dia nggak bisa, saya yang paling baik. Datang si C, dia jatuhkan si A dan si B. Dia mengatakan dialah yang terbaik. Datang si D, dia bilang ada dia yang terbaik. Nah, Buddha mengatakan di Kalamasuta ini, Anda jangan percaya karena tertulis seorang biku atau seorang apapun. Tapi kalau selama yang dia ajarkan, Anda praktekkan, tidak membawa manfaat, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Anda apa yang diajarkan, kamu praktek, mendapat manfaat, Anda terus pasti ketemu. Masalahnya apa? Kenapa Sang Buddha bisa mengatakan di Kalamasuta seperti demikian? Masalahnya cuma kita ada bentuk kama di dalam. Dia fenomena cuma itu doang. Nggak loba, ya dosa, moha. Pekerjaannya dia doang itu. Tentunya orang yang belum capai insight,
yang masih kabur-kabur itu, yang belum insight-nya ini, dia itu tetap lobat dosa moha, tapi kasar sekali. Tentunya dia sangat sulit dikaburkan. Orang yang belum capai insight nama rupa ini, dia itu dibungkus kekotoran batinnya tebal sekali. Dia harus pakai super atau pakai senjata laser ya, laser itu. Kalau dia nggak mau pecah-pecah, kalau dia nggak, ini lapisan ini Anda nggak bantu hapusin dia, Anda nggak bisa melihat ini, dia nggak akan muncul. Tapi kalau dasar sempat Anda hapuskan dia, nanti dia sini muncul otomatis, timbul lenyap-lenyap. Nah itu saya rasa Bante di forum ini nggak bisa ngomong banyak, tapi yang jelas, cobalah lebih baik tekun lagi memakai jasmani. Bante yakin pasti Anda dikit banyaknya mendapat manfaat. Kikis sedikit demi sedikit. Dengan kikis sedikit demi sedikit ini, dia pelan-pelan akan terkisi sehingga dia terpecah. Tentunya Anda harus punya satu usaha, perjuangan. Seperti tadi Bante awal sudah jelaskan, sebenarnya dia itu mempunyai kail. Ketika dia kail datang, kesadaran, kehendak. Kehendak ini kan buah karma lampau. Tapi kalau kehendak ini selalu narik kita jadi bodoh. Nah sekarang kita berjuang karena kita majikan kan, kesadaran majikan. Harus kita usahakan memegang satu objek, ya objeknya jasmani. Karena di sini ada nama rupa. Kalau Anda pegang hidung, ya namanya hidung, itu namanya kalau Anda pelajari di Abhidhamma, cita witi, proses pikiran. Kalau Anda melek mata, itu panca dwara wiki yang berproses. Dia akan muncul cita upada 14. Kalau di sini muncul kusala, semua kusala. Kalau dia muncul akusala, semua akusala. Demikian ketika kita tidur, kita melek mata, ketika kita di dalam rahim ibu, mano dwara yang bekerja. Mano dwara kerja, dia cuma cita upadanya 10. Nah, kalau dia muncul kusala, semua kusala. Muncul akusala, semua akusala, prosesnya 10 kali. Jadi masalah objek saya pikir ini kamu lebih banyak, boleh aja kamu boleh ikutin, tapi coba jangan terjebak aja. Dengan kalau misalnya Anda pakai hidung, tenang bisa. Bante akui tenang. Kenapa? Wipaka itu muncul kusala, kita tenang. Kalau muncul akusala, pikiran banyak datang, apapun datang, yang laut dan sebagainya. Itu menandakan wipaka. Kalau wipaka memang ada lenyap, tapi sedikit nggak banyak. Daripada pakai jasmani. Kalau kita jasmani, kalau duduk tegak, kita kempes, kita tahu badan tancap duduk sentuh. Kalau Anda tepat dia, kalau kusala yang kecil-kecil, akusala dan kusala yang kecil-kecil, dia bisa buat badan kita tegak sendiri. Badan tahu badan kita jelas sekali. Berarti dia lenyap di dalam. Tapi kalau namanya, pasti kan datang ada yang lebih kuat punya Inesa. Ketika lebih kuat yang datang, ya kita pasti dia muncul di visi atau muncul di pikiran cuma 2 doang. Nah kita atasi dia. Hal yang sepele yang Bante ajarkan di Bakom ini, ya demikian diajarkan dan banyak yang mempraktekkan udah dapat manfaat. Itu aja yang Bante sebutkan. Saya Bante tidak menyebut nama-nama, tapi yang jelas masalah teknik, saya kembalikan kepada yoginya. Dia harus bisa memilih dan dia bisa studi banding dulu. Daripada kita otot saya yang terbaik, kamu yang jelek dan sebagainya, saya Bante kurang fair. Bante cuma mengundang Anda, apa salahnya Anda mencoba apa yang Bante ajarkan dengan jasmani ini, bisa nggak dapat mendapat? Bante memang tetap kembali ke mahasi, nanti ke perut juga. Cuma Bante mengajak Anda supaya rileks dulu, kikis itu dulu. Nanti udah Anda mampu, udah nggak muncul sakit, pikiran udah nggak muncul lagi, udah nggak ada apa-apa lagi. Buka gudang, perut ini gudang kita, tinggal kita buka. Buka muncul apa? Mati lagi. Jadi seorang yogi maupun Anda dalam kehidupan hari-hari, paling penting kita jangan mencari. Dan yang kedua, jangan menunggu.
Ada orang duduk meditasi, merem mata, tapi dia menunggu apa yang muncul. Itu salah. Harusnya dia aktif jasmani dulu. Bersekutu dalam orang. Kalau ada kilesa kecil, dia lenyap di dalam. Lebih manfaat. Kalau kamu nunggu, sebentar lagi kamu dibabas dia. Nggak percaya? Ngantuk ya, cepat membabaskan orang. Ketika ngantuk datang, nggak 5 menit langsung pluk ke hancur. Benar atau tidak? Bante tanya. Karena nggak ada kewaspadaan. Dan ingat, kilesa itu dia akan berubah wujud menjadi kehendak. Hati-hati di dalam kehendak Anda apapun. Dalam kehidupan hari-hari ada kehendak. Coba mulai menyadari sebentar jasmani Anda. Supaya dia lenyap. Dan tadi kan Bante udah bilang, kalau Anda mampu lenyapin satu kilesa atau ingin kencing aja, atau ingin makan, atau ingin apapun, coba kamu lenyapin dia. Bahagia bisa tahan 4 jam. Ketika Anda, maaf aja ya, 4 jam kita bertahan. Tahu-tahu 2 jam dapat kecelakaan, pesawat jatuh, tahu-tahu Anda di pesawat. Bahagia. Berarti kita mati, akhir kehidupan bahagia nggak? Masih bahagia kan? Mati nggak apa-apa, masih surga. Kalau nggak surga manusia. Benar atau tidak? Setuju nggak? Jadi makanya setiap hari harus meditasi. Karena setiap hari kita, saran Bante, kalau Anda mau perjalanan pesawat, takut pesawat jatuh, sebelum naik ke pesawat duduk dulu, sampai sakit, sampai lenyap dulu. Lenyap dia kan bahagia ya. Udah naik ke atas, duduk. Tapi pesawat sebenarnya, di pesawat bisa meditasi. Tapi kalau di kereta kan agak sulit. Mau tak mau pakai jasmani aja. Tak satu tak dua tak dia, kamu sibuk di situ aja udah cukup. Daripada kita mau dia perut atau dia ini, dia agak sulit memang. Kalau di pesawat gampang. Kalau Bante selalu di pesawat selalu duduk meditasi. Karena Bante punya prinsip, kalau kita bahagia, takut jatuh ya jatuh udah, nggak apa-apa. Minimum bisa manusia atau dewa, tapi nggak jatuh ke bawah kan. Tadi Bante udah urai, ingat akhir kehidupan harus bahagia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, bagi yang masih muda, jangan cuma pikir pacaran, cari uang dulu. Justru masih muda, harusnya meditasi dulu. Jangan cari pacar, cari apa dulu. Cari mental dulu. Karena ini pekerjaan yang harus dikerjakan. Banyak manusia selalu menunda-nunda pekerjaan ini. Benar atau tidak? Kehidupan lampau, kita udah menunda. Nantilah kehidupan akan datang, lahir jadi manusia, saya meditasi. Udah lahir jadi manusia, tunda lagi. Tahun depan kehidupan akan datang lagi. Padahal kita punya kelahiran, sudah tak terhitung banyaknya. Benar atau tidak? Bante tanya Bapak Ibu. Kalau pacaran, pun tak terhitung. Benar atau tidak? Jadi Bapak Ibu atau apapun, pun tak terhitung banyaknya. Ya, hubungan seks, aduh nggak hitung banyaknya. Ngapain kehidupan ini Anda tertarik dengan hal-hal yang sama? Benar atau tidak? Ini yang anak muda. Hal yang sama aja. Kamu mengulang lagi, menunda-nunda lagi. Padahal itu pekerjaan. Contohnya, kita duduk meditasi, sakit lenyap. Duduk lagi, sakit lagi, lenyap lagi. Bukankah ini satu pekerjaan? Bante mau tanya. Bukan bekerja di luar, justru Anda keliru. Maaf aja. Sang muda mengajarkan satu jalan mulia berunsur 8 ini untuk menghindari 2 ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu apa? Budak nafsu. Banyak orang senang seks. Nafsu ini mau ini nafsu seks. Benar tidak? Tidak pernah mau menjalankan satu jalan. Praktek meditasi nggak pernah mau. Maka Bante bilang, cobalah Anda berdamai sama duka dulu. Kita sebagai umat Buddha harus berdana meta, itu harus itu. Jangan cuma suka ngomel orang. Anak ngapain ngomel? Anak ngapain diomel? Dikasih didik. Ada pegawai yang nggak baik, ya didik dia lah. Benar atau tidak? Kalau kita lagi emosi, ya kita duduk sebentar, lenyapin emosi dulu. Baru selesai kita udah tenang, bahagia udah 4 jam kan? Panggil dia, kamu sini. Tadi kamu salah, ini. Harusnya begini begitu. Nah, dia juga enak kan? Dia nggak tersinggung, maka usaha kamu tambah maju lagi. Karena pegawai juga membantu kita. Benar atau tidak? Anda setuju nggak? Sebenarnya dia itu partner seseorang pengusaha. Tanpa pegawai, apa kamu bisa kerja? Pada tanya. Ya dia cuma
Ya karma buruk aja dia berdana mungkin hidup lampau. Benar atau tidak? Nah, kalau nggak pernah berdana gimana bisa buat dia kaya raya? Mana mungkin? Benar atau tidak? Ini suatu hal yang logis yang bisa kita masuk akal. Cuma Bante pesankan jangan cuma ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kanan sebenarnya menyiksa jasmani. Kalau saya Bante mengatakan budak kerja sebenarnya. Yang benar-benar bekerja yaitu meditasi. Orang yang meditasi itu benar-benar bekerja. Tapi maaf, kalau Anda bekerja banting tulang itu bukankah fisik mati suri? Benar atau tidak? Itu bukan bekerja, itu budak kerja, benar tidak? Tapi yang bekerja itu yang sakit, lenyap, banyak pikir, lenyap. Itu baru bekerja, setuju nggak? Hah? Anak-anak muda, setuju nggak bapak-bapak ibu? Itu baru bekerja. Jadi saran bapak ibu, Bante saran, jangan melihat cuma sisi materi. Dan ingat, dia cuma sementara. Anda sekarang bisa kaya, ya itu karena perbuatan. Dan tidak selamanya kita lahir jadi manusia selalu kaya. Tidak. Ini mencelakakan orang. Contohnya, pada saat kita mau mati, muncul penderitaan. Apa yang terjadi? Neraka. Muncul sakit. Ya, neraka juga ya. Kalau muncul moha, binatang langsung. Taruhlah kalau kita muncul masih sedang-sedang, jadi manusia. Tapi manusia dia nggak bisa buat apa-apa. Manusia pintar. Nah, sekarang kita melihat masyarakat. Mungkin di lingkungan kita, keluarga sendiri kita bisa lihat. Ada orang anak lebih pintar dari yang lain, sudah lalai dan sebagainya. Kenapa? Dia bisa pintar. Tentunya kehidupan lampau dia pernah meditasi. Karena dia konsentrasi, dia pernah latihan, maka dia pasti terlahir jadi pintar. Kalau dia misalnya dia suka berdana, jalankan sila, kalau sila pasti lebih sehat. Dia nggak banyak penyakit. Ya maaf kata. Dulu ada satu yogi, dia datang ke Myanmar. Yogi itu dari orang Arab. Ketika meditasi, dia ini telurnya ya loncat-loncat sampai dia nggak bisa konsen. Itu taman lampau, nggak bisa lari. Pasti dia kena sunat apa? Sudah sembelih binatang dan sebagainya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, semua bentuk perbuatan. Ya hari ini Anda juga udah memberi berdana dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat baik sekali. Memang kalau kita mau teliti apa yang Bante Sariputra ketika Anumodana, Bante Sariputra mengatakan, Anda bisa berdana, tapi Anda nggak mengajak berdana. Memang berdana akibatnya kaya kan? Benar atau tidak? Tapi Anda nggak punya pengikut. Tapi Anda nggak bisa berdana, tapi suka mengajak Anda berdana. Kamu pasti miskin, tapi pengikutnya banyak. Nah, Anda nggak pernah mau berdana, nggak pernah mau mengajak orang berdana. Nah, setelah purna bawah, wah, udah miskin, nggak ada pengikut. Gitu. Wah, lebih parah kan? Tapi kalau seseorang suka berdana, juga suka mengajak orang berdana, wah, dia kaya raya, pengikutnya banyak. Di dalam itu Sariputra mengatakan, bukan hanya satu purna bawah, dia bisa 10-100 purna bawah selalu terlahir dengan kaya raya, dengan penuh banyak pengikut. Ya, silakan pertanyaan kedua dulu. Ya, baik, tepuk tangan dulu Bante. Oke, saya ingatkan Anda kalau misalkan ini boleh catat ya. Kalau sampai hari ini tidak selesai, nanti itu bisa dikirimkan via email ataupun di dalam website ya, kalau tidak salah ya, dari panitia akan siapkan. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikut dari sini dulu ya. Nanti persiapkan pertanyaan yang mau langsung ya. Ini menarik, saya mau tanyakan. Namo Buddhaya Bante. Ini nggak ditulis namanya siapa ya. Saya pernah membaca di satu buku bahwa karma sifatnya sangat pribadi, tidak dapat diwariskan, dipindahkan maupun dihilangkan. Bahkan tak dapat dikurangi tanpa melakukan pembayaran. Akan tetapi karma dapat berubah, dapat ditunda, juga dapat dipercepat.
Pertanyaan saya, satu, apakah pernyataan tersebut benar? Kedua, bagaimana cara untuk merubah suatu karma buruk? Apakah dengan melakukan perbuatan bajik dengan merujuk pada apa penyebab karma tersebut? Misalkan karma buruk kehilangan barang, maka dengan melakukan perbuatan karma baik berdana. Ketiga, di manakah kita dapat mengetahui hukum sebab akibat yang lebih detail yang tertera di Karma Sutta agak terbatas? Misal, apa sebab dari karma buruk gampang keseleo atau salah urat? Saya lagi bingung baca ini, kok gampang keseleo salah urat, karmanya apa ya? Saya nggak bisa tidur, ada karmanya juga kali ini. Bate gitu Bate. Jadi dia baca sutta, karma itu sifatnya pribadi. Pernyataan tersebut apakah benar? Tidak dapat diwariskan dan lain sebagainya. Baik. Karma sebenarnya Sang Buddha pernah mengatakan karma ini acinteya. Acinteyanya di luar kemampuan manusia. Tapi Buddha selalu menekankan bagi siapa yang berbuat baik dia akan berbuat baik. Siapa yang berbuat jahat dia akan memetik jahat. Itu yang Buddha selalu membabarkan. Karena poin detailnya jadi asam urat dan sebagainya, yang jelas visi Anda rusak. Maka sebaiknya, siapa yang bertanya? Mau sembuh nggak? Siapa yang tanya? Coba. Iya. Oh bukan. Siapa yang mau sembuh? Nah, dia mau sembuh, dia datang ke Bakom. Nggak usah pikirin biaya, gratis. Cuma Anda berjuang. Amati dia, akan selesai. Maaf, ada satu yogi ya, dia ada kista. Dia juga bisa sembuh dari hasil cuma hanya melihat sakit, bosan ngantuk dong. Banyak orang keliru yogi. Ketika dia muncul sakit di kaki, ya sebenarnya kita ngamati di titik sana. Kenapa tadi Bani jangan mencari, jangan menunggu apa yang muncul kita amati. Dhamma nggak bisa kita atur-atur, nggak bisa. Dia muncul apa kita amati dia. Kalau kita amati di sini sembuh kaki, nanti dia menyembuhkan organ lain. Tahu-tahu kriksa dia udah hilang dan sebagainya. Banyak hal-hal yang memang nggak bisa melalui akal sehat kita berpikir. Karena semua ada kaitan. Contohnya ada satu yogi, dia ketika berdiri, telapak kakinya panas sekali. Nah, dia bilang jangan gerak, amati dia. Ternyata setelah selesai, dia begitu ringan, bahagia sekali. Dan dia segala organ lainnya dia merasa plong-plong aja. Paham? Jadi cobalah kalau yang pertanyaan ini yang jelas hukum karma acinteya. Memang sifatnya pribadi kalau Anda cuma terlena. Tapi kita bisa basmi dia. Kita bisa kikis dia. Syaratnya cuma meditasi vipassana. Sadari catat, kamu akan membersihkan karma Anda. Kalau memang karma ini nggak bisa dikikis, berarti ajaran Sang Buddha saya tidak percaya. Berarti tidak ada yang mencapai arahat. Benar atau tidak nanti tanya? Karena ada yang mencapai arahat, berarti karma itu bisa dikikis kan? Memang pribadi kalau cuma kita di rumah maunya minum kopi, minum apa, sibuk di luar doang, nggak pernah mau sibuk di dalam. Nah, gimana mau mengikis karma dia? Karma hanya rete, maka tiap tahun Bante ada rete, tujuannya untuk Anda, tapi Anda tetap nggak mau datang. Yang nggak mau datang ya udah, apa Bante bisa paksa Anda? Yang mau datang mau coba, silakan. Ngapain takut sakit? Toh satu saat kita juga akan sakit, benar atau tidak? Banyak orang munafik, tahu munafik? Hah? Ngomong sama hati berbeda. Kalau bahasa Dhamma munafiknya itu apa? Kalau tahu itu jahat, dia tetap lakukan. Itu munafik. Dia tahu itu baik, dia nggak mau lakukan. Nah, itulah munafik. Sekarang Anda tahu nggak meditasi bermanfaat nggak? Bante tanya. Kurang gede suaranya. Bermanfaat atau tidak? Nah, tapi Anda nggak mau lakukan. Nggak mau lakukan kan? Munafik nggak? Munafik. Bukan hanya munafik,
bodoh lagi. Tahu bodoh? Tahu arti kebodohan? Tahu nggak arti kebodohan? Kebodohan artinya seseorang nggak pernah melihat anicca. Coba bayangin, Anda cuma minum kopi, makan dan tidur dan sebagainya. Bagaimana kamu bisa mengamati satu fenomena? Coba kita dalam meditasi. Meditasi melihat sakit, dia muncul, kita tahu, berlangsung, kita tahu sampai dia lenyap. Karena kita melihat dia muncul, dia berlangsung dan lenyap, itulah anicca. Anicca itu harus matang. Dengan matangnya anicca terus menerus, mental kita berkualitas. Nanti ayu wano sukhang balang, bukan timbul lagi. Apa yang terakhir ini maksudnya Bante? Mungkin ayu ini, ayu itu bukan Mbak Ayu. Tapi ayu dalam bahasa Pali artinya panjang umur. Mau panjang umur? Harus apa? Kebakom. Wano, tahu wano, cemerlang, hoki. Mau hoki? Mau ya? Kebakom. Sukhang, sukhang itu bahagia. Anda bisa beda bahagia sama gembira ya. Gembira belum tentu bahagia, tapi orang bahagia pasti gembira. Sekarang saya tahu Bante Anda muka-muka ini pasti bahagia semua. Benar atau tidak? Hatinya bahagia. Karena Anda bisa ketawa. Tapi coba orang gila, kamu lihat dia gembira, tapi nggak bahagia, benar atau tidak? Apa kamu seperti dia? Bante mau tanya. Nah, ayu wano sukhang. Nah, sukhang ini harus dibuktikan. Coba Anda tekun. Ketika muncul sakit ya, sampai dia tuntas, baru gerak kaki. Jangan gerak kaki, tahan, amati. Jangan benci, lembut sama dia. Kamu benci dia, makin ganti kaki, makin kuat dia. Kamu kalah punya. Tapi kita dengan sabar, tekun. Memang kita lagi kerja kan, amati dia. Tapi selesai, bahagianya, waduh, plong sekali. Pasti Anda ingin lagi, Bante yakin. Ya. Apa lagi? No sukhang balang. Balang itu kekuatan. Kekuatan di sini jangan disalahartikan. Bukan satu orang lawan 10 orang kamu menang. Bukan. Bukan satu lawan 10 menangnya, bukan. Balang ini kekuatan di dalam. Contohnya, kalau Anda mau disantet orang, ada yang jelaskan Anda ya, mungkin dia cara apa, mau tujuannya untuk kamu jatuh dan sebagainya. Enggak bakal, mental ke dia. Balik, kalau kita meditasi vipassana sering melihat sakit, bosan, ngantuk, lenyap. Maka kenapa Bante saran Anda 3 jam? Supaya Anda makmur. Bante mau lihat Anda jadi kaya raya, konglomerat semua. Iya dong. Karena kalau Anda semua konglomerat, ya pembangunan Bakom kan cepat selesai. Habisnya pembangunan Bakom udah berapa tahun, Bante juga, ya nggak apa-apa Bante sabar. Karena saya tahu Bakom ini bakal cikal bakal untuk pengembangan Dhamma. Karena Bakom ini bukan hanya nanti ada program-program Pak Baca, PPD dan sebagainya. Makanya fasilitas sekarang belum bisa. Orang lagi kerja, masa diadain begini. Nanti kerjanya pada lari, nggak bisa konsen. Jadi Bante memang selama ini Bakom ini dibangun cuma 2 kali retreat aja. Tapi bagi orang yang ingin retreat panjang, silakan datang. Masalah orang yang masa udah ada. Jangan takut kekurangan. Asal ya selera sesuai dengan setempat aja. Jangan nuntut banyak-banyak. Karena makan itu cuma lewat di mulut doang ya. Tapi yang penting bergizi ya. Jangan sampai nggak bergizi. Benar nggak? Benar ya, setuju ya? Nah, kapan mau datang itu aja. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bante. Ya, mudah-mudahan hari ini kita beruntung semua ya. Bante sudah kasih doa ya, kita jadi konglomerat. Tapi harus datang ke Bakom. Oke, ini ada satu pertanyaan yang bagus yang saya pikir bisa saya ajukan ya. Oke, sebelum sini ada yang mau tanya langsung? Ada? Nggak ada, saya langsung ke catatan ini ya.
Bante mau tanya, mengapa Bante tidak menganjurkan anapanasati atau penapasan ini hidung, padahal Buddha sendiri realisasi pencerahan melalui anapanasati? Oh ya, itu aja. Kita jangan bandingkan Buddha. Dan Bante saran, mungkin Anda cuma dapat info yang kurang pas. Sang Buddha mencapai pencerahan bukan dari anapanasati. Ingat, ketika beliau ketemu Uda Ramaputa sama Aratana, dua ini, itu udah punya jana-jana sampai tinggi, arupa jana itu udah. Sebenarnya itu udah samatha, tapi mereka Buddha nggak merasa puas bodhisatta ini. Beliau cari jalan, itu jalan vipassana. Dan ingat, maaf aja, jangan bandingkan beliau. Itu aja Bante jawab. Beliau punya parami, saya saksi. Kita ngeri kalau Bante bulu kuduk merinding. Kita nih nggak ada apa-apanya sama Buddha. Jangan pusingkan mengenai anapanasati. Kalau Anda pingin anapanasati, nanti dulu. Kamu pakai jasmani dulu. Setelah jasmani kamu bisa bandingkan dengan anapanas sama jasmani gimana. Setelah Anda udah lihai, udah jago, silakan kamu pakai, boleh. Tapi kenapa Bante tidak penekanan di anapanas? Karena itu wipaka banyak, nggak akan maju. Tapi Bante mau tanya Anda datang praktek meditasi, mau dapat kemajuan atau hanya jalan setempat? Bante mau tanya. Hah? Kurang gede, nggak dengar. Tuli nih, kurang. Mau apa? Mau kemajuan, yang penting kamu praktek dulu. Ngapain kamu pusingkan pakai anapanasi? Coba kamu pakai anapanasati, kamu dapat manfaat nggak? Kok nggak ada? Kenapa nggak ditinggal? Ada satu yogi, anapanasati, udah 20 tahun, ya begitu-begitu aja. Ternyata dia datang, Bante ajari, dia dapat manfaat banyak. Termasuk ya, maaf ya dia. Ada satu orang Kristen, dia banyak problem kehidupan dia, problemnya banyak. Termasuk dia padahal dia udah berumah tangga, masih muda, tapi duduknya bagus, dia tegak. Dia akhirnya dianjurin temannya, kamu cari Bante Gunasiri, kamu pasti objeknya salah. Dia datang, udah 3-4 bulan, udah 3 bulan dia baru berani dekat Bante. Dia dekat Bante, saya dapat manfaat gini. Saya bilang, sebenarnya kamu bagus. Kalau secara fisik ya, saya lihat kamu duduknya tegak dan sebagainya. Pasti kamu pernah latihan, iya benar. Lalu dia yang sebenarnya tanya, apa objek kamu? Dan hanya dia objeknya luar. Kau cari di luar nggak bakal ketemu. Cari dalam. Kita bisa melihat awal kehidupan, berlangsung kehidupan, dan lenyapnya kehidupan. Itu yang mungkin Bante bisa jawab. Oke, baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah cukup ya, saya rasa waktu sudah nggak bisa. Sekali lagi ini adalah satu kesempatan yang berharga buat kita. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang Anda sudah lakukan.